Pemirsa, Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Jawa Tengah pada Musyawarah Daerah JMSI Jawa Tengah 2024. Agus berjanji di kepemimpinannya 5 tahun mendatang akan memajukan JMSI usai sebelumnya sempat dibekukan oleh JMSI Pusat. Komisaris Utama Lingkar Media Group Agus Sunarko secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI Jawa Tengah pada Musda JMSI Jawa Tengah di Kota Semarang. Pada kesempatan itu, Agus berjanji akan membawa JMSI Jateng lebih eksis di 5 tahun periode kepemimpinannya nanti. Agus Sunarko sendiri akan dilantik pada Rakernas JMSI yang akan digelar pada bulan Desember tahun 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menahkodai Ketua JMSI Jawa Tengah periode 2024-2029. Kita nanti yang saya sampaikan kepengurusan yang kita tunjuk itu tidak bisa sungguh-sungguh untuk bekerja saling melengkapi dan menguatkan demi eksistensi JMSI Jawa Tengah. Dan saya mohon teman-teman ini dengan sadar, saya kira Mas Agus akan memberikan yang terbaik. Mas Agus itu tidak butuh apa-apa kecuali organisasi ini menjadi disegani, menjadi kita bisa menyederhanakan anggota-anggota atau media-media yang ada di JMSI Jawa Tengah. Pada Musda JMSI Jawa Tengah, Agus Sunarko juga menyatakan pentingnya uji kompetensi wartawan, termasuk diantaranya wartawan media online. Selain itu, Ketua JMSI Jateng ini juga ingin membuat perusahaan-perusahaan media siber di Jateng dapat menjadi pilar keempat di tengah perubahan cara pandang masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan dunia jurnalistik saat ini. Terpilihnya saya sebagai Ketua Umum JMSI Jawa Tengah karena JMSI ini merupakan konstituen resmi dari Dewan Pers yang terdaftar di antara 17 konstituen yang lain. Tentunya perusahaan media terutama Lingkar dan perusahaan di teman-teman yang tergabung dalam JMSI ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan kita sendiri karena tergabung dalam konstituen Dewan Pers. Yang kedua adalah kemudahan kita dalam nanti jejaring kita mulai dari kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat. Tentunya dalam rangka apa? Dalam rangka pengawalan pemberitaan, mendatangkan narasumber, kemudian pengawalan advokasi kepada teman-teman anggota kita wartawan jurnalis yang ketika karena sifat insaninya setelah dia dibekali UKW ternyata dalam prakteknya secara insani mungkin ada kekhilafan yang memang butuh advokasi pendampingan, akan kita bantu untuk pendampingan. Karena apa? Tadi sekarang ini semuanya serba cepat informasi ini. Yang harapan saya adalah ada hubungan linear atau hubungan yang berbanding lurus antara JMSI dengan perusahaan media yang menjadi milik anggota JMSI, yang menjadi milik pengurus JMSI. Kalau JMSI berkembang, perusahaan yang ada di kita pimpin adalah berkembang. Kalau perusahaan yang kita pimpin berkembang, kita juga berharap bisa mensupport JMSI juga untuk ikut berkembang. Intinya adalah harus ada sinergitas kolaborasi, tidak saling mereduksi tidak saling mereduksi, tapi justru saling menguatkan. Nah, disinilah pentingnya jaringan atau keterlibatan JMSI ini untuk meyakinkan pemerintah selaku stakeholder. Kita ingin mewujudkan media ini sebagai pilar keempat tadi akan lebih mudah karena kita organisasi dan kita juga akan berkolaborasi dengan pemerintah. Berkolaborasi, jadi akan ada hubungan kemitraan yang saling menguntungkan tanpa melanggar aturan, saling mengamankan tanpa adanya intimidasi, kemudian saling menjaga iklim kerja yang sama-sama kondusif dan bisa hidup di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat global yang semakin
banyak tantangan untuk hidup sejahtera tanpa melanggar aturan. Sementara itu, Dewan Penasihat JMSI Jawa Tengah sekaligus Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang JMSI Pusat Jayanto Arusadi menegaskan jika JMSI adalah konstituen dari Dewan Pers sehingga harus meningkatkan profesionalisme wartawan dan kemerdekaan pers. Ya baik, jadi JMSI kan salah satu konstituen Dewan Pers. Artinya sebagai organisasi tentu harus perform untuk dua hal. Yang satu, meningkatkan profesionalisme wartawan dan kemerdekaan pers. Jawa Tengah tentu sebagai salah satu konstituen yang menaungi insan-insan pers di Jawa Tengah punya kewajiban secara moral. Musda kali ini adalah amanah dari JMSI Pusat untuk merevitalisasi dan melakukan konsolidasi memilih ketua baru. Jadi kita pernah dibekukan dan saya diberi mandat untuk melakukan konsolidasi, mendorong dilakukannya Musda ini, dan alhamdulillah Mas Agus Sunarko itu terpilih secara aklamasi dari semua yang hadir. Kita ada 12 media yang menjadi anggota dan insya Allah akan dikembangkan lagi, sepakat bulat untuk mendukung dan mengawal Mas Agus ini dalam menahkodai JMSI Jawa Tengah. Ya, konsolidasi itu karena organisasi ini kan sempat vakum, sempat stuck, jadi perlu dikonsolidasi, dibangunkan dalam upaya untuk mendinamisasi kiprah JMSI di Jawa Tengah. Ini era disrupsi, kita harus punya profesional, karena era disrupsi ini kita punya peluang yang sama. Dari titik ini, dari Jawa Tengah, kita bisa berkiprah, bisa berkontribusi untuk membangun kesetaraan, meningkatkan kesejahteraan anggota-anggota JMSI. Baik, ini peluang yang momentumnya ada. Ketua baru, kita juga memasuki babakan-babakan baru, gubernur baru, kemudian tahun depan atau bahkan bulan Desember ini kita akan ada mengikuti Rakernas di Samarinda. Pelantikan JMSI Jawa Tengah akan dilakukan di sana. Harapannya yang saya tadi secara khusus sampaikan kepada ketua terpilih yang secara aklamasi untuk bagaimana meningkatkan kiprah dan performa JMSI Jawa Tengah sebagai konstituen Dewan Pers sama dengan konstituen-konstituen yang lain. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan JMSI Award yang tentu sudah dipersiapkan, ada ketua panitianya, apa bentuknya saya kira nanti Mas Agus yang akan bisa menyampaikan secara lebih utuh, secara lebih langsung. Salah satu kasus yang menjadi pembahasan Musda JMSI Jateng kali ini, salah satunya ialah proses hukum yang melibatkan seorang wartawan dalam pemberitaan sehari-hari. Ini ditekankan oleh Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan JMSI Jateng, Supriyadi, bahwa pentingnya memahami kode etik dan SOP yang harus dijalankan oleh seorang wartawan, termasuk siber dalam kegiatan peliputan sehari-hari. Ia berharap kedepannya tidak ada lagi wartawan atau jurnalis yang terlibat masalah hukum karena pemberitaan yang proses peliputan yang dilakukan. Saya kira ada 4 poin ya Mbak, yang mana bahwa untuk agar wartawan ini tidak terjerat dalam persoalan kasus hukum ya. Salah satunya itu adalah ketika wartawan ini belum punya uji kompetensi jurnalis atau UKW atau UKJ ya. Ini juga menjadi prioritas utama bagi wartawan sendiri. Selain itu, ketika ini orang ini belum punya UKJ atau UKW, mungkin ada juga yang media sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena apa? Banyaknya kasus ini rata-rata tidak ada keseimbangan para wartawan yang tidak taat kepada ini undang-undang pers. Nah, untuk itu bagaimana untuk menyikapi agar wartawan ini selamat dan tidak ada persoalan hukum? Untuk itu wartawan harus menciptakan hasil peliputan itu objektif, Pak. Jadi keseimbangan pemberitaan peliputan ini, hasil karyanya
ini harus seimbang dengan narasumber atau masyarakat. Karena sekarang gini loh Mbak, banyak kasus-kasus yang terjadi ini karena tidak ada keseimbangan antara wartawan dengan narasumber, kemudian dia copy paste. Lah ini menjadi sebuah apa istilahnya fenomena terhadap wartawan sendiri. Nah, harapan kami dengan adanya komunitas JMSI ini, kita akan melakukan pembinaan terhadap wartawan, Pak, agar wartawan ini tahu tata cara, kode etik dan taat kepada perundang-undangan aturan Dewan Pers. Meskipun wartawan ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 7 tahun 1999 ya Mbak. Nah, tapi ketika kita tidak taat dalam peliputan atau kita melakukan sebuah investigasi atau peliputan tapi tidak ada keseimbangan, nah ini akan menjadi persoalan juga. Nah, harapan kami wartawan, ayolah bareng-bareng sebagai corong masyarakat kita ciptakan berita-berita yang objektif lah. Ketika ini ada persoalan kasus atau persoalan hukum, jadi enak gitu loh. Karena satu, ketika media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dan wartawan sendiri tidak melakukan uji kompetensi jurnalis atau UKW, ketika ada persoalan hukum ini tidak ada ranahnya, tidak ada kaitannya dengan Dewan Pers, ranahnya kepolisian Mbak. Ya. Jadi itu, nah untuk itu saya berharap nanti dengan adanya JMSI ini ya, harapan kami kita solid dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu luar biasa. JMSI Jawa Tengah jaya jaya jaya. Dari Kota Semarang, Hesti Maniar melaporkan untuk Lingkar TV.